Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan sidang jemaat yang boleh pada saat ini hadir dalam ibadah kita Minggu Raya, tepatnya di minggu keempat di bulan Februari atau minggu terakhir di bulan ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita memasuki dalam ibadah kita. Kita mau senantiasa bersyukur atas kasih setia Tuhan, dan pada saat ini juga kita mau masuk dalam kekudusan karena kita akan melaksanakan juga perjamuan kudus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan keberadaan tubuh, jiwa, roh kita. Pada saat ini kita mau tulus lebih lagi, mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita sembah Dia, kita katakan kepada Tuhan penyembahan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan, bukan dengan barang panah Kau membayar dosa kami, Bapa yang baik. Haleluya. Bukan dengan barang panah Tuhan boleh senantiasa membayar setiap dosa kita. Tapi kita percaya dengan darahnya yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Dia boleh menebus diri kita, karena pengorbanan Tuhan Dia boleh mati di kayu salib untuk boleh menguduskan dan melayakkan kita menyembah dan memuliakan Dia. Mari sembah Dia, mari katakan dengan barang fana. Amin Tuhan. Darah yang mahal, dengan darah yang mahal, oh tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, katakan, ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Haleluya, haleluya. Tuhan, hidup ini ku letakkan pada mezbamu Tuhan, pada mezbamu yang jadilah padaku, jadilah padaku seperti
Tuhan kami Bapa. Cara hidup kami yang lama ya Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Dan tak berarti, hidup ini kami mau letakkan Tuhan. Haleluya. Bahmu Tuhan, pada mesbahmu ya Tuhan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan penyembahan lebih lagi. Ku telah mati Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya Tuhan, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Oh haleluya, haleluya. Oh hidup ini kami letakkan Tuhan. Haleluya. Pada mesbahmu ya Tuhan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau. Jadilah pada kami Tuhan apa yang kau ingini. Padaku seperti yang kau ingini. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Jadilah padaku seperti yang kau ingini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk pemulihan nama-Mu. Paduilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita masih tetap menyembah Tuhan. Kita masih tetap mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terlebih kita mau berdoa bagi setiap ibadah yang kita mau kerjakan, yang kita mau berikan untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dan kita juga mau masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh memimpin dan memberkati setiap para pelayan yang boleh Tuhan utus yang akan melayani pada saat. Kami mau undang hambanya Bapak Sintua kita F. Simbolo boleh memimpin kita di dalam doa. Mendoakan setiap ibadah kita, baik ibadah kita di tempat ini, di lantai 1 ini, dan ibadah sekolah minggu di lantai 3. Dan nanti juga perjamuan kudus akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta kita. Kita mau berdoa semuanya biarlah kuasa Tuhan yang boleh senantiasa mengurapi, memimpin dan memberkati. Sehingga pada saat ini kita kudus, kita layak masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan. Kita angkat penyembahan kepada Tuhan. Sukacitaku penuh Tuhan, kami bermazmur bagimu Tuhan, karena kami tahu kami telah ditebus dan kami telah berkemenangan Tuhan karena darah-Mu yang kudus. Haleluya.
namamu Tuhan. Telah berkemenangan Tuhan. Ku bertemu oleh curahan, haleluya, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, darahmu Yesus, bebaskan dijadikan baru. Amin. Haleluya. Kita dijadikan baru oleh karena darah Tuhan. Oleh karena itu mari kita sembah Dia. Kita mau katakan ku menari bagimu Tuhan. Haleluya. Kami memuji namamu ya Allah. Ku menari kami memuji namamu Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu kami berkemenangan Tuhan. Haleluya. Ku berkat oleh curahan darahmu. Oh haleluya. Darahmu, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan oh darahmu kami. Haleluya. Darahmu Yesus. Ku dijadikan lebih lagi katakan darahmu Yesus. Darahmu Yesus. Bebaskan darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijar. Katakan lebih lagi, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Amin. Yesus, bebaskan darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan di hari ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tapi ini semua Tuhan karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang boleh Kau berikan bagi kami Tuhan. Di mana hari ini Tuhan, kami ingin melayani-Mu Bapa. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan-Mu Tuhan. Dan juga kami juga nanti akan mendengar-dengaran daripada firman-Mu Tuhan. Bapa kami yang baik, terlebih Tuhan, Kau yang kuduskan ibadah ini Tuhan. Terlebih Kau rapi ibadah ini Tuhan. Agar kiranya ibadah ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu Yesus. Bapa kami yang baik di mana Tuhan. Hari ini Tuhan kami berkumpul anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin berkumpul Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Di mana Bapa? Untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau urapi kami Tuhan. Urapi kami Yesus, bungkus kami Tuhan oleh kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan boleh menjadi anak-Mu yang layak di hadapan-Mu Bapa. Bapa kami yang baik, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang belum dapat hadir pada saat hari ini Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Jika mereka dalam perjalanan Tuhan, Kau berkati, pimpin mereka Tuhan boleh tiba di rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama kami beribadah memuji nama Tuhan. Bapa kami yang baik,
Untuk setiap anak-anakmu juga Tuhan belum dapat hadir Tuhan, jika mereka Tuhan masih dalam suatu persoalan Bapak, Kau berkati, Kau campur tangan Tuhan dalam persoalan Bapak. Kau berkati Tuhan kehidupannya Tuhan. Untuk setiap anak-anakmu Tuhan masih mengeraskan hatinya Tuhan untuk datang ke rumahmu Tuhan, Kau jamah Bapak, Kau jamah Yesus, Kau lembutkan hatinya Tuhan. Agar kiranya Tuhan Yesus di minggu berikutnya kita mulai bersama-sama kami untuk beribadah Tuhan, memuji mulia nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu Tuhan yang melayani hari ini Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Guru Penarung Tuhan, Kau urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap memimpin puji-pujian Bapak. Kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan di mimbar ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bukan pelayanan musik Tuhan, Kau berkati mereka juga Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan, Kau berkati, Kau jamah Tuhan. Agar kiranya setiap pelayanan yang boleh mereka ambil Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk kami ibu Tuhan yang singer Tuhan, Kau urapi berkati Tuhan pelayanan mereka Bapak. Untuk kolektan guru-guru sekolah minggu Tuhan, operator Tuhan, semua Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan mengambil pelayanan Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau urapi Tuhan pelayanan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan, di hari ini juga Tuhan, kami juga akan mengarahkan Tuhan Yesus perjamuan kudus Tuhan. Terlebih Tuhan Kau jamah, Kau kuduskan Tuhan setiap perjamuan Tuhan. Anggur dan roti Tuhan yang melambangkan darah daripada tubuh-Mu Tuhan, yang boleh Tuhan Yesus menebus Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Darah-Mu yang sudah tercurah Tuhan di kayu salib yang boleh untuk menebus dosa setiap anak-anak-Mu. Tubuh-Mu Tuhan yang telah dihancur remukkan Tuhan untuk demi setiap anak-anak-Mu ini Bapak. Kiranya Tuhan Yesus kami ingin memperingati itu semua Tuhan lewat daripada perjamuan kudus itu Tuhan. Terlebih Tuhan Kau yang kuduskan Bapak, Kau yang kuduskan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap hamba-Mu nanti Bapak. Bapak pendeta kami Tuhan, dan bukan firman-Mu juga Tuhan. Kau rapi hamba-Mu ini Tuhan, bisa dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang disampaikan hamba-Mu ini Bapak, itu semua beroleh dan berasal daripada kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Kau juga Tuhan yang membuka hati dan pikiran setiap jemaat-Mu Tuhan akan menerima daripada kebenaran firman-Mu Bapak. Agar setiap firman-Mu Tuhan boleh kami dengar Tuhan, boleh menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah ini Tuhan Yesus Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau yang awalnya ibadah Tuhan, Kau jangan mengakhiri nanti Tuhan. Agar kiranya Tuhan kuasa berkat-Mu Tuhan boleh mengalir setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sucikan hati kami Bapak, ampuni setiap dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Agar kiranya Tuhan kami Tuhan boleh menjadi anak-Mu yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terpuji, terpuji nama Tuhan dari hari ini kekal sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mohon maaf jika mungkin ada orang tua kami yang tidak kuat, boleh silakan duduk saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tapi kita sebagai umat-umat Tuhan, saudara terkasih dalam nama Tuhan, terlebih kita yang masih mungkin memiliki kekuatan yang dari Tuhan, mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan. Tapi sebelumnya lemparkan senyum saudara dan jabat tangan kiri kanan depan belakang, katakan aku diberkati oleh Tuhan. Karena kita percaya kita selalu diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan senantiasa selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, tapi nama Tuhan yang termegah dan nama Tuhan yang boleh terindah bagi setiap kehidupan kita. Karena kita boleh merasakan senantiasa begitu besar kasih setia Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita mengatakan pujian kepada Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Haleluya, amin. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, secerahnya mentari.
Akhirnya juga saudara terkasih dalam nama Tuhan, walaupun dingin di luar, kita masih berkeringat di dalam saudara. Ada olahraga secara rohani saudara terkasih. Ya, mungkin di minggu-minggu ini karena hujan kita kurang berolahraga, terlebih saya. Saudara lihat tas pinggang saya sudah semakin ke depan. Itu karena kurang olahraga saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ini saya tahan nafas sebenarnya. Tapi puji Tuhan saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita masih tetap diberikan kesehatan. Dan terlebih hati kita tetap mau setia, terlebih pada saat ini kita boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan yang boleh senantiasa menuntun dan memberkati kita. Kita telah puji Dia, kita telah memuliakan Dia, dan pujian kita menjadi kekuatan juga bagi kita untuk lebih lagi semakin memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita telah mendengarkan, mungkin kita mengangkat pujian bagi Tuhan, dan kita juga mau menyambut kesaksian, mau menyatakan setiap pujian kita juga kepada Tuhan lewat kesaksian kita pribadi. Bagi yang mau bersaksi boleh maju ke depan, dan nanti setelah kesaksian kita akan dengarkan vokal grup dari kaum ibu. Kita angkat atau kita sambut dengan angkat penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Mari yang mau bersaksi, yang mau menyatakan pujian kepada Tuhan, mari maju. Jangan ragu, jangan malu, karena semuanya itu kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang sempurna, selalu memberkati setiap kita. Kepada Tuhan, karena kasih karunia-Nya kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di rumah Tuhan pada saat ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih berikan kekuatan untuk saya dapat berdiri saat ini. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kecil kami, yang mana seperti yang kita tahu, beberapa hari yang lalu baru kami, Wina, telah dipanggil Tuhan. Sedikit saya mau ceritakan
mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok bisa hari Minggu itu masih ikut gereja di sini? Mungkin ada sebagian yang belum begitu jelas tahu ceritanya. Jadi yang hari Minggu kemarin memang dia masih ikut ibadah bersama kita di gereja. Cuman memang di situ keadaannya mulai dari hari Sabtu sih sebenarnya dia seharian itu nggak bisa tidur, marah-marah terus. Saya habis dipukulin sama dia. Mungkin memang baru kami ini seperti yang mungkin Bapak Sinto pernah saksikan, memang sudah seharusnya ada jadwal operasi lagi di bulan Februari ini. Cuman karena kondisinya batuk dan nafasnya sedang grok-grok itu, jadi nggak di ACC sama dokter anestesinya. Dan kami disuruh ke dokter anak untuk sembuhkan batuknya dulu, grok-groknya itu. Jadi selama sebulan itu kami berobat jalan untuk sembuhkan batuknya si Quina ini dulu. Yang obat batuk, apa, uap segala macam disuruh dokter anak kami berikan. Cuman ya itulah mungkin beberapa hari sebelum dia pergi, mungkin kondisi kepalanya yang sudah seharusnya mau dioperasi lagi ini sudah nggak tertahankan lagi ya. Mungkin dia nggak bisa bilang seperti yang kesakitan, marah-marah terus, saya dipukulin terus, ya gimana ya, dia mungkin nggak bisa lagi nahan sakitnya. Dari hari Sabtu itu tidur juga nggak bisa, minum susu nggak mau, meronta-ronta terus dia. Hari Sabtu, hari Minggu juga saya kasih minum susu dan makan di gereja juga udah marah-marah, mungkin kesakitan ya. Akhirnya pas pulang gereja juga di rumah Ibu Parhobas G. Manurung, kami sempat lihat di situ dia kayak gelisah, meronta-ronta terus, nggak nyaman, disuruh digendong, diapain nggak tenang lagi, udah gelisah banget kayak kesakitan, perutnya sampai diangkat-angkat gitu. Akhirnya sampai di rumah jam 4 sore itu tiba-tiba dia panas langsung tinggi banget, langsung saya coba ukur pakai termometer langsung 40,5. Biasanya kalau dia panas saya kasih obat panas itu setengah jam 1 jam udah langsung turun. Jam 4 kami kasih obat panas sampai jam 6 nggak turun-turun panasnya, tetap segitu, setidaknya berkurang jadi 39 atau 38, enggak, tetap segitu terus 40,5. Saya bilang sama Bapak Sinto, ayolah kita bawa ini ke rumah sakit. Oh belum, jam 6 itu panasnya nggak turun-turun, terus dia nggak lama dari situ kejang. Itu mungkin karena panasnya yang tinggi itu. Kemudian kami kasih obat kejang, nggak lama dari kejang dia muntah, udah nggak bener lagi nih, ayo kita bawa ke rumah sakit. Kami bawa setengah 7 itu ke rumah sakit, di rumah sakit juga di GD, panasnya nggak turun-turun. Udah dikasih segala macam sama suster juga nggak turun-turun panasnya, sama masih kejang-kejang juga di IGD. Saya langsung melihat kondisinya, memang di situ dokter yang ada di IGD udah bilang ini kondisinya nggak bagus banget ibu, kita langsung bawa ke ICU ya, kata dokternya seperti itu. Mendengar dokter bilang ini harus masuk ICU, berarti ini udah gawat darurat. Saya pikir begitu, saya langsung kasih tahu. Nang Udanya sebenarnya lagi di Bekasi, cuman pikir saya nanti kalau udah masuk ICU, Nang Udanya nggak sempat lihat. Saya nggak, kata Bapak si Quina, nggak usah lah dikasih tahu Nang Udanya, capek, nggak mungkin kesini lagi kali itu. Saya pikir kalau Nang Udanya tahu si Quina mau masuk ICU mau jam 1, jam 2 juga pasti dibela-belain datang ke rumah sakit. Yang penting masih ketemu di IGD, bisa digendong si Quina. Di situ kami ganti-gantian gendong dia. Di situ dia udah nangis-nangis, marah-marah, semua kami dipukulin. Mungkin dia nggak bisa bilang sakit. Kami dipukulin sama dia, tapi kami peluk, kami gendong ganti-gantian. Bapaknya Nang Udanya ganti-gantian kami gendong. Gimana lah supaya dia nyaman, bisa tenang, tapi nggak bisa. Mungkin udah nggak nyaman lagi perasaannya di situ. Biasanya kalau si Quina masuk ke rumah sakit, Udanya datang ke IGD, kami berdoa. Paling saya cuma jawab amin dalam nama Tuhan Yesus, cuma seperti itu aja. Tapi waktu yang terakhir ini kami berdoa di IGD, benar-benar suasananya
kami bertiga udah nangis sejadi-jadinya. Udah beda banget suasananya. Jam 3 subuh kami disuruh dokter, ayo kita setelah melakukan rongsen, CT scan apa segala macam, kami disuruh untuk bawa Quina ke ICU. Di situ begitu naik di ICU, dokter sama suster di ICU ngelihat kondisi Quina. Kondisinya ini udah nggak bagus banget Bu, banyak-banyak berdoa aja ya. Mendengar dari pernyataan dokter memang udah nggak kuat lagi boruku ini. Memang saya udah punya perasaan seperti itu. Memang seminggu atau 2 minggu yang lalu itu saya pernah bermimpi. Dalam mimpi saya ini si Quina ini pakai baju putih, terus dia bisa jalan pelan-pelan. Saya panggil Quina, tapi dia dari jalan pelan-pelan terus dia bisa lari. Saya panggil Quina, dia lari terus. Setelah saya ingat-ingat di ICU saya ingat, inilah mungkin arti mimpiku ini udah mau lari boruku ini. Ngeliat kondisinya, di situ saya udah nggak sembuhkan boruku ini. Tuhan udah nggak seperti itu lagi. Dia udah meronta-ronta di situ, mungkin dia kesakitan. Udah nggak kuat lagi boruku ini. Apapun kehendak-Mu Tuhan, biarlah terjadi seperti apa yang Kau inginkan. Biarlah kami kuat apapun kehendak-Mu. Soalnya dokter juga sama suster di situ udah bilang, banyak-banyak berdoa ya Bu. Biasanya kalau udah seperti ini udah udah susah katanya gitu. Kita pasang alat bantu nafas ya katanya gitu. Di situ pagi subuh si Quina masuk ICU masih bergerak, tapi pakai alat bantu nafas. Jam berapa itu Bapak Pendeta datang, dia masih gerak, masih mau gerak. Bapak Pendeta sama Pak Guru datang berdoa, kami di ICU masih bergerak. Terus sorenya saya masuk lagi ke dalam, itu udah beda banget, wajahnya juga udah beda. Terus saya tanya suster dia ada kejang lagi nggak ada lagi Bu, terakhir tadi pagi. Berarti dia udah nggak kejang lagi, mungkin ya kejang tadi pagi itu yang terakhir. Karena saya giniin matanya juga udah keras, rambutnya juga udah, pokoknya itu dadanya itu bergerak, itu berarti pompaan dari alat bantu nafas doang. Memang dokter juga bilang, Bu, kasihan Bu anaknya seperti ini. Ini sebenarnya hari Senin sore itu dokter udah bilang ini sebenarnya udah nggak kuat lagi dia Bu, masih bisa bernafas juga ini karena alat bantu nafas kata. Tapi sebelum keluarga bilang alat-alatnya kita lepas, kita nggak bakalan lepas. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang melakukan yang terbaik. Kita kasih obat dulu katanya gitu. Ya udahlah Bu, mendengar pernyataan dokter seperti itu, saya udah nangis. Dokter di situ udah pada kenal sama kami, suster juga. Mereka bilang, udah Bu, nggak usah nangis. Kita lihat gimana perjuangan Ibu, apa yang udah Ibu lakukan, semuanya Ibu udah lakukan yang terbaik. Ikhlas ya Bu, ikhlasin aja Bu. Cuman saya nggak mau bilang, ya udah Dok lepasin aja, nggak mau. Lakuin aja yang terbaik dulu Dok, saya bilang gitu. Sampai hari Selasa, dokter bedahnya bilang, udah ya Bu, ikhlasin aja Bu, ini udah buruk banget kondisinya, kasihan dia juga tersiksa katanya gitu. Cuman saya juga nggak mau bilang di situ, ya udah Dok lepas aja alat-alatnya, nggak, saya nggak bilang gitu. Sebelum keluarga bilang lepas alat-alat, kita nggak bakalan lepas kata dokternya gitu. Kita tetap kasih obat, gimana lah yang ini katanya, usahakan yang terbaik katanya gitu. Di situ jam 3 sore saya dipanggil sama dokter Lamhot. Udah Ibu, nggak ada yang perlu Ibu sesali. Saya lihat kok gimana perjuangan kalian bawa, karena sama dokter Lamhot ini kami kalau bawa ke Quina ke dokter lain juga sering ketemu sama dokter Lamhot. Dok gitu, kadang ke dokter mata juga ketemu sama dia, ke dokter yang lain pokoknya ketemu sama dia. Jadi dia tahu gimana perjuangan kami setiap hari ke rumah sakit bawa Quina ini. Gak ada yang perlu Ibu tangisi katanya. Semua udah kalian lakukan yang terbaik. Sama nangudanya saya sering lihat kok itu kalian sama nangudanya, gimana perjuangan kalian katanya. Ikhlas ya Bu katanya gitu. Itu jam 3 saya masih belum terima. Di situ dia masih pakai alat bantu nafas dan paru-paru dadanya ini masih bergerak.
Eh, Kata dokternya, kasihan juga dia kesakitan katanya gitu. Cuman saya masih belum ini. Jam 5:30 kami dipanggil lagi, jam 5 lewat kami dipanggil lagi ke dalam. Keluarga anak Kuina dipanggil seperti itu. Masuk kami ke dalam. Bibirnya udah biru. Bahkan pakai alat bantu napas pun paru-parunya udah gak bergerak lagi. Kita udah lihat dokter lagi pompa jantungnya itu. Ini gimana Bu? Apa yang harus kita lakukan Bu? Karena lihat bibirnya udah biru. Udahlah dok, udah biru dia dok. Kasihan dia kata bapaknya. Udah dok, kita udah ikhlas dok, nggak apa-apa. Kita udah dilakukan yang terbaik. Di situ nggak lama dari dokter melakukan upaya untuk pompa jantung itu, memang tangannya juga udah keras, bibirnya udah biru. Kita udah lihat ini udah nggak ada lagi. Udah pakai alat bantu nafas pun dia udah nggak bisa bergerak lagi tuh dadanya. Alat yang ada di situ juga udah nggak ada lagi denyutnya. Kita lihat ya udah dok, kasihan dia dok, kita udah ikhlas dok. Situ kami langsung nangis sama Bapak Sintua, kami langsung berdoa. Semua suster yang ada di ICU juga ikut nangis ngeliat kami, karena mereka lihat gimana perjuangan kami mulai dari NICU. Gak apa-apa Bu, ikhlas ya Bu, kalian orang tua yang hebat, kalian udah lakukan yang terbaik selama ini. Semua mereka nangis, suster-suster itu. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, begitu baik Tuhan, begitu banyak yang mengasihi kami, sampai kami mengantarkan Kuina ke tempat peristirahatan sementaranya. Banyak yang mendampingi kami, mengasihi kami, sampai suster-suster juga ikut menguatkan kami. Saya juga di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, seluruh hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat. Untuk kebaikannya, saya lihat bagaimana jemaat-jemaat Tuhan mendampingi kami selama acara pemberangkatan baru kami begitu baik. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, biarlah Tuhan yang balaskan kebaikan kita semua berlipat kali ganda. Doakan kami supaya kami tetap kuat. Kalau dibilang jangan berlarut-larut, jangan menangis terus, nggak bisa ya, karena saya manusia biasa. Namanya anak 24 jam sama saya, nggak bisa segampang itu ya untuk beberapa hari ini mungkin. Yang penting kan saya kan manusia biasa, namanya kehilangan orang kita kasihi. Nggak segampang itu, mungkin ada waktunya nanti perlahan kami akan lebih kuat, lebih tegar lagi. Doakanlah kami agar semakin kuat, dan semoga di balik semua duka cita ini ada sukacita yang akan Tuhan gantikan. Itu saja dari saya. Puji Tuhan. Haleluya. Sedikit saya tambahkan, begitu baik kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Sintua kita, dari awal boleh lahir sampai prosesnya, sampai dipanggil Tuhan terakhir dari Selasa pukul 17.33. Satu hal yang kami lihat, seandainya kami sebagai hamba Tuhan melakukan pembelaan kepada Tuhan, meminta Tuhan, kami adalah hamba-Mu, kami adalah pekerja. Ketika kami berdoa untuk orang lain, Engkau sembuhkan orang lain itu. Ketika kami berdoa untuk orang sakit, Engkau sembuhkan. Tetapi kenapa anak kami tidak? Ketika kami melakukan pembelaan itu adalah kami merasa menjadi orang yang sangat bodoh. Tetapi Tuhan boleh selalu ingatkan kami untuk boleh bersyukur dalam segala hal. Satu hal yang kami lihat, mungkin saya bisa terus membawakan anak kami, baru kami ini kesaksian di hadapan kita semua para hamba Tuhan dan juga sidang jemaat. Mulai dari awal lahir saya telah katakan bahwa ini adalah anak Tuhan, anak yang diizinkan Tuhan untuk melayani kita di tengah-tengah gerejanya, khususnya sidang jemaat Tuhan. Boleh menjadi firman yang hidup. Bukan hanya orang yang berkata menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dia adalah pelayan Tuhan, tetapi anak kecil sekalipun bisa dipakai Tuhan
lewat segala penyakit, lewat segala mujizat, lewat segala pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan anak kami, boru kami ini, Tuhan berbicara lewat itu. Dan kami sebagai orang tua boleh melihat, kami bisa menjadi orang tua yang kuat. Hingga saat ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu baik pertolongan Tuhan. Sampai ke acara pemakamannya, kami melihat Tuhan Yesus itu sungguh seorang sutradara yang sangat luar biasa. Walaupun sekalipun mengizinkan kesedihan itu datang menghampiri kami, tetapi Dia tidak pernah tinggalkan kami. Dia selalu boleh menuntun kami, menggendong kami, hingga saat ini kami bisa kuat, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi kami dari keluarga Sintua B Manurung Ibu Borusiagia mengucapkan banyak terima kasih atas setiap kepedulian, atas setiap dukungan, baik lewat materi, baik lewat dukungan moral, baik lewat tenaga yang telah kami lihat, dan bukti nyata kasih Tuhan bahwa kita semua di sini sayang boru kita Kuina Margaret Manurung. Jadi dengan kerendahan hati, terima kasih buat kita semuanya. Lewat segala sesuatu doa, kami tahu saudara yang terkasih, tanpa doa kami tidak mampu berjalan dalam kehidupan ini. Tanpa doa kita semua hamba Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Guru, Bapak Sintua, baik para hobas, kaum bapak dan juga kaum ibu, juga remaja, pemuda-pemudi sampai anak-anak sekolah menengah. Terima kasih banyak lewat segala sesuatunya. Biarlah Tuhan yang boleh selalu memberkati setiap kehidupan kita, dan teruslah gereja kita tetap boleh menunjukkan satu kebersamaan kasih di dalam Tuhan. Karena saudara, ada pemilik kami mengatakan, luar biasa gereja kalian ya, begitu luar biasa kekompakannya, langsung tanpa komando saudara. Itu yang saya bilang, kalau setiap kehidupan Kuina masih dalam hidupnya sampai ke pemakamannya, kayak dia mempunyai, kalau dibilang dia dalam satu acara EO, event organizer, yang membuat susunan acara itu terasa rapi. Dan saya juga bisa melihat bahwa sampai dia masuk ke dalam pemakaman, Tuhan begitu baik. Tuhan selalu mencukupin saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kami rasakan itu saudara. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, kami lihat dan kami dengar, kami harapkan saudara, itu Tuhan boleh kerjakan. Sehingga di balik kesedihan kami bisa katakan, terpujilah Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan sangat luar biasa baiknya. Saya boleh mengingat dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam pelayanan. Sesulit apapun, sesakit apapun, kami harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya Kuina Margaret Manurung telah bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Dia telah senang, dia telah sembuh. Jadi sekali lagi kami boleh mengucapkan banyak terima kasih buat kita semua. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Haleluya. Setiap ucapan syukur kami bukan hanya dengan kesaksian sebentar, mungkin saudara agak bersabar, kami akan menaikkan pujian kepada Tuhan yang tetap menjadi kekuatan kami. Kami undang keluarga kami untuk kita menyanyikan pujian kepada Tuhan.
maaf saya ambil sedikit waktu pada saat hari ini. Saya ingin memohon doa kepada hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat yang ada di tempat ini. Yang pertama, saya memohon doa untuk orang tua kami atau ayah kami, di mana seminggu yang lalu Bapak ini diajarin orang kampung, katanya olesin minyak kutus-kutus ke lehernya supaya cepat sembuh. Padahal dokter sudah mengatakan bahwa Bapak ini tidak boleh sama sekali mengoleskan minyak apapun itu ke lehernya, karena itu bisa berakibat fatal, kata dokternya. Alhasil setelah Bapak mengoles minyak itu ke lehernya, leher Bapak ini bengkak, merah semua, yang akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Medan. Dan kemarin hari Senin kalau tidak salah Bapak ini diperiksa. Kemudian dokternya marah-marah, katanya kenapa jadi begini, kata dokternya begitu. Jadi saya mohon doa tanggal 28 nanti Bapak akan kembali diperiksa. Saya memohon doa supaya kemo Bapak ini tidak diulangi lagi dari awal. Dan kata dokter, kalau ini hasilnya fatal, Bapak akan di kemo 3 siklus lagi, yang berarti 9 kali kemo lagi. Dan itu Bapak harus standby di rumah sakit, tidak bisa pulang. Kami mohon doa supaya Bapak kami nanti di hari Selasa diperiksakan, tidak memungkinkan untuk tidak harus perlu untuk kemo kembali, karena kami harapkan orang tua kami segera sembuh dan orang tua kami boleh segera datang ke sini. Dan yang kedua, saya juga mohon doa buat adik kami, Pariban kami ya, suami dari si Cinci, di mana tanggal 3 nanti dia akan menjalani proses operasi pengangkatan tumor. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap alat-alat yang digunakan nanti, memberkati setiap dokter yang akan ikut dalam operasi nanti, supaya Tuhan jamah setiap tangan-tangan dokter dan juga tubuh adik kami Fandi Malawi ini. Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan agar dia boleh menjalani proses operasinya nanti, karena dari kondisinya adik kami ini sudah sangat kurus. Sebenarnya sudah setahun ditunda karena orang tua daripada si Malawi ini tidak mengizinkan untuk dia menjalani operasi. Katanya obat kampung aja. Jadi selama setahun ini dikirimi obat dari kampung, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Yang ada penyakitnya ini, tumornya ini semakin berkembang, dan kalau dia misalkan kumat itu bisa sampai sebesar biji kelapa. Jadi kami mohon doa. Tadi adik kami Cincin minta mohon doakan Kak, biar Bapak Kak dan mujizatkan adik kami, karena kami boleh melihat dari proses bapak kami dari sakit. Saya selalu mohon doa biarpun bapak kami sudah stadium 4, tapi Tuhan selamatkan. Yang saya percaya mujizat Tuhan ada bagi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Terima kasih, hanya itu permohonan doa saya. Puji Tuhan. Ibu boleh langsung.
Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan spons gereja dan mingguan. Persembahan dijalankan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Mari berikan persembahan kita dengan segenap hati kita, sehingga persembahan kita menggunakan untuk pekerjaan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa kita mendoakan segala apa yang menjadi kesaksian-kesaksian dari umat-umat Tuhan. Keluarga hambanya Bapak Sintua kita Manurung boleh sebagian kita doakan. Biar Tuhan boleh nantiasa tetap berikan kekuatan dan penghiburan yang kekal dari Tuhan. Dan juga keluarga dari Sintua Manurung atau Sintua Manurung, bahwa Bapak Pendeta kita dalam keadaan sakit karena sesuatu hal kembali, boleh nanti akan menjalani mungkin kemo di tanggal 28, kita doakan. Dan untuk Paribanya juga, Pandi Malau juga kita doakan. Apapun yang ditindaklanjuti oleh dokter untuk operasi, Tuhan yang boleh campur tangan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita juga doakan untuk ibadah hari Kamis malam di rumah keluarga Bapak Usimbolon di Bogor Marbun. Tuhan yang memberkati. Dan kita juga doakan juga nanti untuk ibadah kaum ibu
di hari Sabtu nanti di tanggal 4 ya, di rumah keluarga hambanya Bapak Guru kita Biari Tonang di Semanan. Dan kita sama-sama berdoa juga persiapan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, dan nanti juga kita lanjutkan dalam acara baptisan walaupun nanti diwakili oleh beberapa hamba Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk ke perjamuan, dan kita mau diberkati lewat firman Tuhan yang lainnya. Hambanya Bapak Pendeta kita Sibulus sekaligus memimpin kita dalam perjamuan dan mengakhiri kita di dalam doa. Kita katakan, ku rindu setiap waktu Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, berdaulat bagi setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya Allah. Kami batu makhluk Tuhan, bisa mengkuduskan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus lewat perjamuan kudus. Ku rindu setiap waktu Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Karena Roh Yesuslah yang ku pegang. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, selamat beribadah dan selamat datang untuk keluarga kami, Bapak Siagian. Selamat datang juga bagi saudara kami yang datang dari Batam,